Apakah ada kemungkinan bagi rupiah untuk mungkin menyentuh level 15.500 atau mungkin bisa ke sekitar 15.800? Anda melihatnya seperti apa, Pak Enrico? Ya, oke, terima kasih Sinta. Jadi, intinya adalah volatilitas, memang betul, sedang meningkat, di mana mungkin, ahead of the Jackson Hole meeting, dan juga BI, bahkan sebelum itu esok hari, akan ada data balance of payment, di mana kita melihat mungkin Indonesia akan mencatat, sedikit defisit, secara overall karena mungkin adanya outflow yang tadi, Anda sampaikan. Tapi menurut saya ini, sudah cukup, well priced in. Jadi, dari posisi sekarang, justru kita melihat kemungkinan, positive surprise, yang terjadi dari Jackson Hole adalah apabila mereka sudah mulai terkesan, sedikit netral, menjelang atau, sedikit, menuju, dovish ya. Kalau hal itu memang terjadi, pada pekan ini kami rasa, broad dollar atau DXY index, secara menyeluruh akan mulai turun. Yang notabene berarti mungkin, pergerakan rupiah akan cenderung, menguat setelah mungkin, terjadinya pelemahan yang cukup, berkelanjutan semenjak 2 minggu belakangan ini. Jadi kalau kita melihat justru, pandangan kami adalah untuk Bank Indonesia, menurut kami, seharusnya, tidak melakukan apapun, termasuk, di dalam, suku bunga, BI, di mana pada hari Kamis, akan diputuskan, dalam RDG. Jadi, kita melihat bahwa, volatilitas, sementara memang masih akan terus berlanjut, tapi kita, menandakan atau, kita, cukup melihat adanya kemungkinan bahwa, kalau positif surprise terjadi dari di Jackson Hole meeting, maka ini akan berakibat, cukup positif bagi seantero aset, emerging market, Mbak Sinta. Baik, tapi berbicara mengenai rupiah, kita lihat rupiah terus terdepresiasi. Artinya memang Bank Indonesia juga harus segera mengambil langkah begitu. Nah, apakah keputusan untuk tetap menahan suku bunga acuan begitu bagi Anda akan cukup bisa begitu ya meredakan atau mungkin menghambat laju pelemahan dari rupiah atau sebetulnya perlu ada kebijakan lain, Pak Enrico? Oke, menurut kami bahwa, keputusan Bank Indonesia sebenarnya, kalau mereka menahan, suku bunga acuan, pada saat ini dirasa, cukup tepat. Karena memang secara makro fundamental, pertumbuhan perekonomian Indonesia meskipun di semester 1, lebih tinggi dari yang diperkirakan, tapi ke depannya kita melihat akan ada tekanan, dari sektor eksternal. Terutama penerimaan ekspor kita, juga sedang menurun. Lalu kedua dari sisi inflasi, ini sedang menuju ke arah, yang lebih rendah. Memang ini lebih banyak disebabkan oleh masih lemahnya, permintaan domestik. Nah, ini juga tercermin di kuartal 2 kemarin, di kuartal 2 angka PDB kita yang memberikan upside surprise ini sebenarnya adalah dari sektor fiskal, government spending. Di mana kalau kita melihat justru, permintaan, domestik, konsumsi rumah tangga sebenarnya, sedang melambat. Jadi kalau melihat secara keseluruhan, apabila sektor eksternal Indonesia sebenarnya belum atau tidak tertekan pada saat ini, tidak ada suatu keharusan ataupun suatu faktor yang, meminta Bank Indonesia atau mengharuskan Bank Indonesia untuk meningkatkan, atau menaikkan suku bunga mereka. Meskipun secara eksternal, The Fed atau yang lainnya masih, tetap, menaikkan. Nah, justru kita melihat ke depannya pandangan kami justru di kuartal 1 apabila dengan catatan The Fed sudah akan memuncak di bulan September nanti, maka di kuartal 1 kemungkinan besar Bank Indonesia akan mulai menurunkan suku bunganya ahead of the Fed, di mana kita akan melihat mungkin bahkan zero spread atau negatif spread dengan suku bunga The Fed. Ini menurut saya tidak masalah karena biasanya perbandingan yang lebih afdol adalah dengan 10-year treasury mereka dengan 10-year kita. Jadi, intinya, Mbak Cinta adalah, menurut hemat kami, Bank Indonesia adalah, mengambil satu langkah yang tepat apabila mereka tetap menjaga suku bunga pada level ini, mungkin tidak menurunkan secepat itu adalah suatu langkah yang tepat. Tapi pada saat ini kami belum melihat adanya suatu kepentingan yang harus
atau urgensi untuk menaikkan suku bunga mereka demi menjaga perbedaan imbal hasil. Dikarenakan sektor eksternal Indonesia yang masih cukup kuat, sementara sektor real kita perlu suatu stimulus baik secara moneter ataupun fiskal. Baik, tapi bukankah Bank Indonesia juga tetap harus menjaga spread ya? Artinya antara suku bunga di Bank Sentral Amerika Serikat juga dengan suku bunga yang ada di tanah air dan tentunya gap ini nanti akan berdampak kepada pasar keuangan kita, Pak Enrico. Betul. Memang kalau kita melihat yang terjadi di kurun waktu atau di tenor 10 tahun ini, sebenarnya spread-nya sedang narrowing atau mengecil. Tapi tetap kita melihat bahwa kalau secara differential exchange rate, ini masih memberikan suatu adjustment bahwa memang rupiah bergerak melemah karena adanya flight to safety dan juga risk of sentiment. Ini menurut saya memang suatu suatu outcome yang sudah diperkirakan. Jadi kedepannya menurut saya justru mungkin bukan melewati atau melalui instrumen suku bunga, tapi apabila diperlukan mungkin yang terjadi adalah intervensi baik secara spot ataupun melalui yang dinamakan bond market intervention. Tapi kita melihat justru pada saat ini imbal hasil di Indonesia ini levelnya semakin menurun karena di samping investor domestik masih membeli obligasi Republik Indonesia, para investor luar pun masih tetap menyukai obligasi Republik Indonesia berbasis rupiah. Jadi istilah kata di sini menurut saya meskipun suku bunga acuan tidak dinaikkan, tetap masih adanya positive spread di long term bond market. Ini menurut saya sudah cukup untuk menarik minat asing maupun domestik untuk tetap stay invested di bond Indonesia, Mbak Sinta.